Hari ini saya akan angkat satu topik berjudul What Do You See? Apa yang kamu lihat? Coba bilang sebelah saudara, what do you see? Kamu lihat apa sih gitu kalau bahasa sehari-harinya. Kamu lihat apa sih? Tiap hari saudara dan saya melihat, menonton, ya toh, peristiwa, orang, kejadian, film, semua Anda tonton, video dan sebagainya. Anda nonton, everybody. Tentu kita menonton dengan mata jasmani kita, begitu ya saudara. Tapi pertanyaannya adalah kalau Anda ada dalam peristiwa-peristiwa kehidupan ini, bisa nggak Anda melihat secara berbeda dari apa yang Anda lihat dengan mata jasmani saudara? Anda pernah nggak bisa melihat ada yang berbeda dari mata jasmani saudara? Kalau Anda bisa melihat itu, berbahagialah Anda, berarti Anda punya perspektif lain yang dari Tuhan yang di luar mata jasmani saudara. Kenapa? Kalau kita hanya melihat perkara-perkara berasal dari jasmani kita, maka kita akan bereaksi menurut manusia jasmania kita. Betul? Maka kita akan terus menjadi manusia alamiah, natural, dan kita bereaksi secara natural. Karena kita melihat dengan mata jasmania kita. Tapi kalau Anda bisa melihatnya dalam perspektif Tuhan dengan cara pandang yang berbeda, saya percaya Anda akan melihat dengan cara yang berbeda dan bereaksi pun berbeda. Ada amin? Pilihanmu pun akan berbeda. Karenanya saudara ada istilah berkata what you see is what you get. Apa yang kau lihat itu yang kamu dapat. Anda lihat apa? Itu yang Anda dapat. Kalau Anda lihatnya adalah kegelapan, Anda bisa dapat kegelapan. Tapi di tengah kegelapan Anda lihat terang. Nah itu lain lagi saudara. Betul nggak saudara? Nah itu sebabnya ada satu slide saya mau ingatkan sebelum saya lihatkan slide saya. Saudara ada sekali waktu Elia berbicara kepada Elisa. Dia tanya kepada Elisa, kamu mau minta apa sama aku? Elisa bilang, berikan aku double porsi dari rohmu. Dia nggak bilang double porsi urapan. Jangan mix up. Elisa tidak minta urapan 2 kali. Baca Alkitab benar-benar, dia minta rohnya Elia 2 kali. The spirit of Elijah. Dia minta 2 kali lipat, saudara. Dan Elia bilang, kau minta itu susah, tapi kalau kau lihat aku terangkat ke surga, waktu dia terangkat ke surga bersama dengan Tuhan dalam kereta kuda, itu adalah perkara spiritual. Maka Elia sedang berkata begini sama Elisa, Elisa, kalau kamu bisa melihat aku secara spiritual bersama dengan Tuhan, mata rohanimu terbuka berarti. Maka what you see is what you get. Engkau akan dapat ketika engkau melihat aku. Itu sebabnya why? Because you ask me in the spirit, my spirit. Dan itu sebabnya you have to see it in your spirit also. Makanya saudara dia bilang kalau kau bisa lihat secara spiritual then you will get it. Karenanya saudara kalau Anda mau melihat perkara-perkara supranatural dalam Tuhan, Anda harus bisa melihat dengan mata yang lain dari mata jasmanimu. Paham di sini saudara? Coba yang mengerti katakan amin. Nah saudara ada satu slide saya dikatakan begini dalam bahasa Inggris. If you are able to see the invisible, you will be able to do the impossible. If you are able to see the invisible, you will be able to do the impossible. Artinya kalau Anda dapat melihat yang tidak kelihatan, maka Anda dapat melakukan hal yang tidak mungkin atau hal-hal yang ajaib, mustahil. Kira-kira begitu saudara. Hal-hal yang mustahil yang tidak mungkin terjadi Anda akan lakukan because you can see the impossible. Anda bisa melihat yang tidak kelihatan. Itu yang dikatakan sama Elia. Kau akan terima kalau kau bisa lihat ini. Halo, sampai di sini paham saudara? Saudara Yehezkiel suatu kali dibawa oleh Tuhan, diposisikan oleh Tuhan untuk melihat tulang-tulang yang sudah kering. Tulang yang sudah kering berarti mayatnya sudah mati lama saudara. Dan Tuhan bawa dia dalam posisi supaya dia bisa lihat apa yang Tuhan lagi kasih lihat sama dia. Rencana Tuhan untuk mayat ini saudara, tulang-tulang kering ini. Lalu Tuhan berkata kepada Yehezkiel, bisakah tulang-tulang ini akan hidup kembali? Dan dia hanya berkata, engkau yang tahu Tuhan. Dan saat dia bernubuat, maka dia bernubuat artinya dia mulai bergerak dalam dimensi supranaturalnya Tuhan. Anda paham maksud saya? Dia mulai bergerak bukan dimensi jasmaninya, dimensi dari kenabiannya, dia mulai bicara. Ketika dia mulai speak out, dia mulai spoke out, dia berbicara, Tuhan bergerak. Dan tulang-tulang itu yang notabene udah berserakan, nggak tahu milik siapa, ini milik siapa, itu bisa bergerak tepat pada tubuh yang tepat. Anda paham sampai di sini, saudara? Sehingga terjadi tentara yang dahsyat. It is impossible, tapi karena Yehezkiel bisa mengikuti apa yang Tuhan kasih dia lihat, maka yang impossible bisa terjadi. Yang mustahil bisa terjadi. Hari ini apa yang menjadi hal yang mustahil dalam hidup saudara? If you can see the invisible, you will do the impossible. Katakan amin, saudara.
Nehemia ketika diminta oleh Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem, tembok itu sudah berantakan, sudah habis, sudah hangus, udah nggak mungkin bisa dibangun, saudara. Nggak enak dilihat oleh mata. Tetapi saudara yang dikasihi, apa yang terjadi ketika Tuhan bawa dia strategi Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem, maka dia mulai bisa membangunnya dengan baik. Itu sebabnya you have to see the invisible. Anda harus bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Halo, amin saudara. Coba bilang sebelah saudara, kau lihat apa? Kau lihat apa? Ini penting saudara. Kenapa? Saya mau ajak saudara, setiap kali Anda datang ibadah, Anda bukan cuma sekedar ibadah, tapi Anda perlu menangkap pesan-pesan Tuhan. Amin saudara? Nah, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang membiasakan diri untuk melihat yang tidak kelihatan. Saya ulangi, Rasul Paulus adalah rasul yang membiasakan diri untuk melihat yang tidak kelihatan. Bukan berarti dia tidak realistis. Bukan itu. Tapi dia melatih dirinya untuk melihat yang tidak kelihatan karena dia tahu yang tidak kelihatan ini lebih dahsyat. Karena dia tahu yang tidak kelihatan ini kekal. Ini justru yang jauh ke depan. Yang tidak kelihatan ini adalah sumber jawaban dari segala sesuatu yang kelihatan. Halo? Amin saudara. Itulah sebabnya kenapa saudara perlu belajar untuk melatih seperti Paulus. Kita buka dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Ikuti terus saudara, supaya saudara betul-betul bisa shifting, Anda punya cara pandang. Shifting, Anda punya perspektif. Amen? Ayat yang ke-16, Paulus bilang begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Coba bilang tidak tawar hati. Kenapa dia tidak tawar hati dan kenapa ada orang gampang tawar hati? Kenapa orang ada yang gampang tawar hati tapi Paulus bilang kami tidak tawar hati. Sekalipun dia bilang manusia lahiria kami semakin merosot namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tahukah saudara apa sebabnya dia tidak tawar hati? Kalau Anda baca terus karena dia melatih dirinya melihat yang tidak kelihatan. Orang yang selalu melatih dirinya melihat yang tidak kelihatan bersama dengan Tuhan, maka dia tidak mudah tawar hati ketika kondisi terjadi tidak seperti yang mereka harapkan. Anda paham maksud saya? Alright, mari kita lihat ayat ke-17. Sebab penderitaan ringan, saya berhenti, penderitaan ringan. Coba bilang penderitaan ringan. Menurut saudara, kalau Anda tahu Paulus menderitanya ringan atau enggak? Hah? Ringan atau enggak? Enggak lah, dia pernah dirampok, dia pernah telanjang, kedinginan, dia pernah enggak makan, pernah karam kapal, dia pernah di penjara. Itu sulit atau enggak? Ringan atau enggak? Enggak. Bukannya ringan itu sulit ya saudara. Tapi kenapa dia bilang penderitaannya ringan? Kenapa dia lihat itu ringan? Kenapa dia lihat itu ringan? Karena dia melatih dirinya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Maka dia berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi apa yang dialami begitu menderita karena dia melatih melihat kemuliaan Allah yang kekal itu dibandingkan dengan sekarang gak ada apa-apanya. Nah Anda mesti bisa melatih dirimu melihat itu. Kalau enggak komplain, mengeluh, sungut-sungut, kecewa, nggak mau ke gereja, ngambek, macam-macam begitu. Why? Karena Anda nggak melihat itu. Halo? Ngerti saudara? Nah dikatakan sebab ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa? Sementara yang tidak kelihatan adalah. Nah saudara, setelah kematian ada kehidupan bukan? Dan kehidupan yang nanti jauh lebih lama dari yang sekarang. Nggak tahu ujung pangkalnya karena kekal. Dan itu adalah hal yang penting bukan? Betul. Dan kita harus mempersiapkan diri ke sana. Karena semua orang mau ke sana tiap hari. Loh, Anda sadar nggak sadar tiap hari menuju ke sana loh. Betul? Iya saudara. Itu sebabnya ketika Anda hanya melihat sebatas mata jasmania saudara. Saya nggak heran reaksi saudara bisa salah. Saya nggak heran omongan saudara bisa salah. Saya nggak heran saudara Anda punya tindakan salah. Saya nggak heran pilihan-pilihan saudara bisa salah. Why? Karena Anda melihat hanya sebatas mata jasmani. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai dengan ayat ke-17. Ini bicara ketika Elisa dengan bujangnya Gehasi dikepung di Dotam, di tempat tinggal mereka dengan tentara Aram mengepung mereka. Mari kita lihat saudara.
Ketika maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara besar, ini tentara musuh. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Jadi kota itu dikepung sama tentara musuh. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Saya berhenti sebentar. Nah saudara, Gehazi melihat tentara yang begitu banyak di seputar kota itu, kira-kira dia lihat dengan mata jasmaninya atau mata rohaninya? Mata jasmani. Mata jasmaninya melihat, waduh tentara musuh ngepung nih, gawat. Saya enggak tahu, barangkali Anda juga sedang dikepung dengan persoalan. Halo? Anda dikepung dengan persoalan ekonomi, penyakit, keluarga. Kepung lagi apa saudara? Masa depan saudara yang Anda nggak tahu gimana situasi saudara sekarang. Anda dikepung mungkin. Mata jasmanimu melihat kayaknya aduh berat gitu ya. Kita dikepung dengan berita-berita yang menakutkan misalnya. Tapi saudara di sana dikatakan lalu berkatalah bujang itu kepadanya apa reaksinya? Gara-gara melihat dengan mata jasmaninya doang. Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Perkataan yang keluar pertama adalah celaka. Mati nih kita nih. Nggak bisa nih. Atau bahasa kita gawat deh. Kalau begini gimana ya? Maka yang terjadi adalah rasa takut muncul. Betul nggak? Karena apa? Anda bereaksi menurut apa yang Anda lihat dengan mata jasmani. Waduh nanti begini, nanti begini. So apa yang terjadi? Kalimat yang berikut tadi, apa yang akan kita perbuat? Jangan heran ketika Anda panik akan merencanakan hal yang Anda sendiri rencanakan untuk Anda perbuat. Untuk menolong situasi Anda. Padahal harusnya Anda berkata, apa yang Tuhan akan perbuat buat saya ini? Bukan apa yang harus saya perbuat. Kenapa saya harus berbuat? Karena saya dalam keadaan ketakutan. So saya make a planning. Saudara nangkep maksud saya? Paham nggak saudara? Lalu yang menarik, ayat 16 dikatakan begini. Jawabnya Elisa. Jangan takut bro. Coba bilang sebelah saudara, jangan takut bro, sis, jangan takut. Saudara tahu nggak kenapa takut? Karena dia bereaksi secara salah. Panik, celaka, jadi takut. Rasa takutmu, rasa khawatirmu, rasa cemas, gelisah, nggak bisa tidurmu, rasa bingung saudara, jangan-jangan adalah akibat dari Anda hanya melihat dari mata jasmanimu doang. Makanya Elisa bilang, jangan takut bro, jangan takut. Saudara apa dia nggak lihat itu ada tentara? Lihat, tapi dia bisa lihat yang lain. Halo, dia tidak hanya melihat dengan mata jasmaninya. Maka dikatakan, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dia tahu yang menyertai musuh banyak, tapi yang menyertai kita lebih banyak dari itu. Artinya apa? Elisa melihat beyond. Elisa melihat melampaui mata jasmaninya. Come on, Anda lihat itu saudara. Sedangkan Gehazi cukup hanya melihat sampai musuh. Itu yang menjadi ketakutan. Itu yang bilang gawat. Itu yang dia bilang celaka. Banyak orang Kristen panik ketika melihat kondisi-kondisi yang sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Kenapa? Karena matanya hanya melihat yang jasmani. Nggak melihat beyond. Ayat 17. Lalu Elisa berdoanya begini coba. Ya Tuhan, buka kiranya matanya supaya ia melihat. Saya tanya. Emang Gehazi buta? Saya tanya, apakah Gehazi buta? Enggak, dia bisa lihat tentara. Tapi apa dong yang dia doain? Supaya matanya terbuka. Supaya mata spiritualnya, mata yang bisa melihat kekekalan Tuhan, mata yang bisa melihat dari perspektif Tuhan, buka Tuhan. Saya berdoa hari ini supaya mata rohanimu terbuka. Come on, Anda tidak hanya melihat mata jasmanimu, saya berdoa supaya mata rohanimu bisa lihat ada Allah di balik setiap peristiwa saudara. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah ini adalah tentara Tuhan. Karena ini kereta yang berapi saudara. Haleluya. Amin saudara. Apa yang dilihat Elisa, apa yang dilihat oleh Gehazi tidak sama. Walaupun objeknya sama. Karena Elisa bisa melihat melampaui realitas yang ada. Hari ini bisakah Anda melihat melampaui realitas Anda? Bisakah Anda melihat realitas Anda lebih daripada yang hanya sekedar realitas saudara? Apa yang dilihat Saul, apa yang dilihat Daud sama, Goliat juga.
Betul nggak saudara? Tetapi beda cara pandangnya, perspektifnya tidak sama. Yang satu hanya melihat dengan mata jasmani, yang satu melihat melampaui mata jasmani. Jangan sampai saudara bereaksi salah. Makanya saudara dari cerita ini kita bisa melihat betapa banyak orang Kristen bereaksi salah di waktu-waktu seperti sekarang. Dari waktu ke waktu malah saya bilang. Kecewa lah, persungutan lah, marah lah. Gitu. Saudara yang dikasih cemas lah, ragu-ragu lah. Semua itu terjadi karena apa? Karena kita melihat cuma mata jasmani. Coba lagi bilang sebelah saudara, kamu lihat apa? Coba bilang gitu. What do you see? Anda lihat apa sih? Gitu. Nah ketika reaksi saudara salah, perhatikan baik-baik. Ketika reaksi saudara salah, jangan heran, itu akan mempengaruhi hubunganmu sama Tuhan. Karena sekarang Anda tanya, benar gak nih Tuhan begini? Lama-lama Anda begitu toh. Anda mulai punya hubungan sama Tuhan juga bermasalah, hubunganmu dengan sesama juga bermasalah, bahkan hubungan dengan diri sendiri pun bermasalah. Kenapa? Karena Anda bereaksinya salah. Kenapa? Karena andalan saudara hanya cuma mata jasmani. Coba yang mengerti lambaikan tangan saudara. Nah oleh karena itu saudara, latih saudara jangan sampai reaksi saudara keliru dari waktu ke waktu. Suatu hari Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kalau dia akan mati dia akan disalibkan. Tapi Petrus menarik tangan Tuhan dan berkata enggak bakal terjadi. Saudara maksudnya Petrus bagus bukan? Tapi cara pandang Petrus dengan cara pandang Tuhan tidak sama saudara. Kenapa Petrus bereaksi begitu? Karena dia cuma melihat dari mata jasmani dan pikiran jasmaninya. Saudara punya pikiran, punya mata, matamu dan pikiran bekerja sama. Ketika matamu dan pikiranmu jasmania, jangan heran prosesnya akan menuju kepada jasmania. Halo? Setuju? Mari kita lihat firman Tuhan Matius 16, 21, 23. Matius 16, 21 sampai 23. Jangan biarkan saudara reaksi saudara keliru. Ya, ke depan kita nggak tahu masa gelap seperti apa yang bakal terjadi. Tapi tetap shifting saudara, perhatikan jaga pandangan saudara, sudut pandang saudara terus kepada Tuhan. Setuju ya? Mari kita lihat Matius 16, 21 sampai 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli Taurat lalu dibunuh, dibangkitkan di hari ketiga. Dia kasih tahu sama muridnya begitu. Lah, Petrus sebagai murid yang baik, dia menarik Yesus ke samping menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Nggak boleh terjadi, Allah akan jauhkan itu. Dahsyat ya. Hal itu sekali tidak akan menimpa engkau. Saya tanya sama saudara. Petrus melakukan ini sebagai seorang murid baik atau enggak? Hah? Ini murid yang baik nggak sama guru? Oh iya dong, gurunya cerita dia menderita, ditarik, gak boleh terjadi, Tuhan akan hindari kamu, berarti murid yang baik. Kalau orang Chinese bilang ini murid uhau, toh. Betul gak saudara? Baik, tujuannya baik. Banyak orang punya pemikiran yang baik, tapi belum tentu pemikiran Tuhan itu. Halo? Yang kita pikir baik di mata Tuhan bisa jadi batu sandungan. Maka jawab Yesus ini menarik saudara. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Coba saya tanya, kalau Anda jadi jemaat yang mau nolong pendetamu, dengan maksud baik, terus pendetamu bilang, enyahlah iblis. Saya yakin Anda jawab, kau yang iblis, gitu kan. Ya ilah saudara, nggak gampang toh. Bayangkan dia bilang, ya kamu iblis. Wow. Kenapa dia bilang begitu? Lalu dia bilang begini, engkau suatu batu sandungan bagiku. Bayangkan, yang baik menurut Petrus di mata Tuhan itu sandungan. Kenapa? Karena dengar ya, ketika Anda tidak bisa melihat seperti yang Yesus lihat di mata Tuhan itu jadi batu sandungan. Artinya jadi penghambat. Saya lanjut dulu sebelum saya sampaikan sesuatu. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kamu tidak berpikir menurut kebenaran firman. Tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan rencana kekal Bapa, tapi engkau cuma memikirkan pikiran manusia yang baik.
Sekali lagi, ketika Anda tidak bisa melihat beyond, maka ketika seseorang bergerak mengikuti kegerakan Tuhan, Anda tidak bisa lihat itu, saya jamin Anda akan menjadi penghambat. Saya pernah katakan, dan tadi pagi juga saya bilang, sekali waktu ada seseorang datang ke saya, bilang begini, Pastor, apa yang saya bisa bantu Pastor? Saya akan ada di belakang Pastor, dukung Pastor. Siapa pastor yang gak suka kalau ada jemaat ngomong begini? Siapa yang gak suka kalau ada orang ketemu ngomong begini? Ya kan? Apalagi dia bilang, saya akan dukung lah. Uang juga boleh saya dukung gitu. Berarti didukung habis-habisan dong. Betul gak? Ya, kan ada orang bilang, saya di belakang pastor. Ketika kita lihat di belakang 7 km, jauh banget saudara, kan begitu. Saya dukung pastor. Saya cuma bilang begini, if you want to help me, kalau kamu mau tolong kami, puji Tuhan, bersyukur. 2 hal aja kamu lakukan cukup buat saya. Karena uang pasti menyusul kok. 2 aja. Apa itu pastor? Yang pertama kerohanianmu bergerak naik. Bertumbuh dari waktu ke waktu. Kalau kerohanianmu gak bertumbuh, saya ngomong apapun kamu akan sulit nangkepnya. Dan ketika sulit nangkepnya gak lihat, kamu akan menjadi penghambat buat saya. Anda ngerti maksud saya? Lalu yang kedua saya bilang, kamu bisa lihat gak apa yang saya lihat? Can you see what I see? Anda mesti bisa lihat, saya melihat. Kalau saya lihatnya ke kanan, kau jangan lihat ke kiri dong. Kalau saya lihat ke kanan, kau lihat ke kiri, terjadi tensi antara kita berdua. You gak bisa bilang saya mau dukung saya. Kalau mau mendukung saya, you can see what I see. Betul? Nah saudara, itu yang Tuhan berkata kepada Petrus, you don't see what I see. Engkau tidak mikirkan apa yang aku pikirkan. Kamu jadi batu sandungan. Jangan heran saudara, banyak persoalan-persoalan dalam hidup ini timbul di keluarga, di pekerjaan, di gereja, dimanapun. Karena perspektifnya salah. Tidak melihat dalam perspektif Tuhan. Halo? Amin. Harus lihat dalam perspektifnya Tuhan. Bukan mempertahankan perspektif saudara. Coba lihat gambar berikut ini. Oke, what do you see? Apa yang Anda lihat? Coba. Apa yang Anda lihat? Ada yang lihat burung? Yang lihat burung angkat tangan. Tinggi-tinggi yang lihat burung. Oke. Ada yang lihat yang lain? Apa yang lain? Yang lihat tanda tanya angkat tangan? Lebih banyak yang melihat tanda tanya. Memang biasanya orang yang melihat tanda tanya kritis. Nanya terus. Kalau orang yang lihat burung kagak nanya, terbang aja langsung gitu sudah. Sekarang saya tanya, objeknya sama enggak? Sudut pandangnya lain enggak? Dengar ya, saya mesti ngomong pelan-pelan, ini penting. Lihat ini objek, secara natural bisa beda. Jangan pernah Anda bilang, saya sama Tuhan pandangannya beda dong, seperti saya lihat ini. Oh saya sering dengar tuh orang ngomong begitu. Pastor ngomong begitu kan beda sama saya. Pernah dengar orang ngomong begitu? Saudara, ini pandangan jasmani dengan jasmani bisa beda, silakan Anda melihat berbeda. Tapi sama Tuhan jangan kau bilang begitu. Karena sama Tuhan Anda harus balik kepada apa kata firman. Anda punya pandangan boleh beda 180 derajat, tapi kalau firman bilang A, Anda harus pegang A. Jangan kayak gini Anda bilangnya. Siapa yang ngerti apa yang saya jelasin? Coba angkat tangan. Kalau enggak, mau pendeta ngomong apa juga Anda bilang gini, ya dia ngomong begitu kan beda sama gua, gitu ngomongnya. Mau sampai kapanpun Anda nggak akan ketemu kebenaran. Kenapa? Karena Anda mempertahankan, ini banyak diajarkan di motivasi-motivasi. Cara pandang you sama saya beda, silakan kalau secara dunia. Tapi kalau dalam Tuhan tidak bisa. Anda harus selaraskan pikiranmu, only to God. Paham gak nih? Kalau enggak, Anda akan terus bertahan, terus no. Itu kan beda, Pastor. Itu kan ngomongnya gitu. Kalau saya beda, ya kalau Anda ngomong ini silakan. Tapi kalau kebenaran adalah kebenaran. Paham? Jelas? Alright. Nah itu sebabnya landasan perspektif yang benar bukan cara pandang manusiawi, saudara. Saya ulangi, landasan
dari suatu perspektif yang benar, bukan menurut cara pandang saudara yang benar. Kalau di sini ada angka 6 gede nih ya, saya lihatnya dari sini pasti bilang 6. Coba kalau Anda lihat dari sono, 9. Ya atau enggak? Betul enggak saudara? Why? Karena Anda ada di posisi yang berbeda. Anda melihat secara natural yang berbeda. Landasan perspektif yang benar bukan sudut pandang manusia, tapi firman Tuhan. Mana dasar firman Tuhannya? Kalau itu bukan, Anda harus kembali ke firman. Kalau enggak, Anda akan tetap bertahan dengan perspektifmu. Hari ini kita belajar shifting. Katakan amin. Oleh karena itu, perspektif saudara harus diselaraskan sama Tuhan. Dalam hal kekekalan, Anda harus bisa lihat dalam konteks kekekalan. Anda harus bisa lihat dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Anda harus bisa melihat dalam konteks kehendak Tuhan. Anda harus bisa melihat dalam konteks rencana Tuhan. Tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya pernah sampaikan sukses di masa muda di anak-anak Connect kemarin. Sukses di masa muda, setiap orang di dalam Alkitab banyak cerita sukses di masa muda. Tapi suksesnya dari sudut pandang mana? Anda paham tidak nih saudara? Kalau enggak jadi salah saudara. Anda harus bisa melihat perspektif dalam konteks kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Anda harus bisa melihat perspektif Tuhan dalam konteks kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau berbuat, dia yang berdaulat. Itu sebabnya kenapa Sadrak, Mesak, Abednego berani berkata, Tuhan yang aku sembah sanggup menolong aku membebaskan dari dapur perapian. Tapi seandainya tidak pun, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung. Artinya, Sadrak, Mesak, Abednego membuka celah, memberi kesempatan. Tuhan berdaulat, dia mau putusin apa silakan. Tapi aku tetap pegang Tuhan. Makanya seperti Ayub berkata, though he slay me, sekalipun dia membunuh aku tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana perspektif saudara? Dasarnya apa? Anda punya kepintaran, Anda punya cara pandang sendiri. Nggak bisa sama Tuhan. Sama Tuhan harus balik kepada apa yang Tuhan mau kasih lihat sama saudara. Saudara paham saudara? Kalau enggak, Anda akan terus bertahan dengan perbedaan-perbedaan selama ini. Dan bilang, ya beda lah pandangan dia sama saya beda. Ya itu yang jadi masalah. Dalam menjalani kehidupan Anda harus melihat dari sisi kebenaran firman. Katakan amin. Zakaria 4, kita baca ayat yang pertama. Zakaria 4, ayat yang pertama. Seorang nabi Tuhan, Zakaria ini, kita lihat. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku. Saya berhenti sebentar. Kalau malaikat berbicara, berarti malaikat ini makhluk natural apa spiritual? Spiritual ya. Makhluk tidak kelihatan kan ya? Ya. Lalu dibangunkannya lah aku, seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Saya ulangi sekali lagi sampai 2 kali saya balik lagi ngomong. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Saya baca lagi ya sampai Anda nangkep nih. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Baca lagi ya. Masa sampai nggak dapet sih, keterlaluan nih, mesti dapat. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Kalau Anda baca ayat ini, Zakaria tidur nggak secara jasmani? Dia tidak tidur secara jasmani, tapi dia merasa ada sesuatu awaken di dalam diri dia. Tapi waktu dia awaken, kok kayaknya aku lagi bangun dari tidur, ngerti nggak? Why? Karena malaikat sedang mau menunjukkan dia sesuatu yang kau harus lihat in your spirit, not in your body, bukan dengan mata jasmani. Itu sebabnya you have to be awakened. Makanya kenapa ada awakening dari Tuhan. Ada revival dari Tuhan. Why? Supaya mata rohanimu dibuka. Melihat apa yang Anda harus lihat seperti yang Tuhan mau. It's awakening. Tangkap? So far so good? Kita lanjut. Maka berkatalah malaikat ini kepadaku. What do you see? Dari sini saya ambil judul khotbah saya. Apa yang kau lihat? Coba bilang sebelah saudara, kau lihat apa? Kau lihat apa? What do you see? Katanya gitu. Jawab aku,
Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, 7 corot masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Dan pohon zaitun terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak, satu di sebelah kirinya. Kalau Anda lihat ini, kira-kira Zakaria melihat di alam nyata atau di alam spiritual? Come on. Di alam spiritual, makanya Tuhan lagi mau tunjukkan sesuatu yang ada yang dia nggak bisa lihat. Saya beritahu sama saudara, jawaban buat hidup saudara, jawaban buat masa depan saudara sudah ada sekarang, tapi Anda bisa lihat nggak? Kalau Anda mau ketemu jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan, open your eyes. Minta Tuhan buka mata rohanimu. Dia melihat sesuatu, lalu yang menarik adalah lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang bicara dengan aku. Apa artinya semua ini? Gue gak ngerti nih. Atau banyak orang kalau ngelihat perkara spiritual, apa sih gue kagak ngerti gitu. Saudara. Maka berbicara malaikat kepada aku, katanya begini. Tidakkah engkau tahu apa arti semua ini? Kau nabi loh, kamu gak tahu? Tidak Tuanku. Lalu kalau Anda baca cerita berikutnya. Malaikat yang memberi penjelasan. Perkara-perkara spiritual, Anda nggak bisa terima dengan ini. Only God can explain it to you. Itu sebabnya you need revelation. Anda butuh pewahyuan, Anda butuh inspirasi, Anda butuh wisdom of God. Anda butuh yang namanya iluminasi dari Tuhan. Maka itu saudara kita perlu penyingkapan dari Tuhan. Peran Roh Kudus sangat penting dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita akan masuk kepada contoh-contoh perspektif Tuhan yang berbeda sama kita. Tadi pagi saya sudah nggak keburu saya ceritakan, tapi saya akan coba ceritakan dengan cepat kepada saudara. Contoh-contoh perspektif Tuhan yang kadang berbeda sama saudara. Pencobaan dan persoalan yang Anda hadapi. Tuhan bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kau hadapi adalah pencobaan yang apa? Biasa, coba bilang biasa. Kalau kita bilangnya luar biasa ya. Terus ngomongnya gini. Pastor gak tahu sih masalah saya. Coba kalau pastor tahu masalah saya. Saya tahu juga di mata Tuhan tetap biasa tuh. Biasa atau luar biasa? Biasa. Yang luar biasa tuh Tuhan. Yang biasa tuh masalahnya. Terus kita nih nggak tahu lah, gila pastor jalan keluarnya apa. Itu pandangan kita. Tapi Tuhan bilang setiap kali engkau dicobai maka akan ada jalan keluar. Itu gimana? Nah Anda harus kembali ke perspektif Tuhan dong. Bukan perspektif kita dong. Setuju nggak saudara? Saya masuk sedikit saudara. Persembahan. Saudara pikir persembahan itu apa? Kalau kita melihatnya, aduh ini biaya buat saya berat. Lah, ya lain lah. Kalau Tuhan mengatakan ini adalah sebuah korban ucapan syukur yang engkau berikan pada Tuhan. Kan begitu. Beda nggak? Beda. Makanya waktu Yesus lahir, adalah persembahan yang dibawa emas, kemenyan, dan makanya saudara, di dalam ibadah di rumah-rumah ibadah ada peti persembahan. Karena sebagai apa? Korban ucapan syukurmu kepada Tuhan. Anda lihatnya seperti apa? Kan begitu saudara. Makanya saya pernah khotbahkan saudara, benih mujizat tidak sama dengan sumbangan. Setuju saudara? Bagaimana Anda dan saya melihat di dalam persepuluhan? Sama juga saudara. Anda harus bisa melihat persepuluhan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Paham saudara? Nah kalau Anda bisa mengerti ini, maka Anda akan bisa selaras dengan perspektifnya Tuhan. Bagaimana dengan penderitaan? Ayo. Bagaimana dengan kesengsaraan? Ayo. Kita lihatnya gimana? Tuhan gak adil. Kenapa dia gak saya gitu? Gitu kan? Tuhan mau bunuh saya. Itu seperti Ayub berkata, though he slay me. Tapi seringkali Tuhan pakai penderitaan justru mendewasakan saudara, bukan? Betul gak? Lalu berdoa menyembah, buang-buang waktu buat kita. Tapi buat Tuhan bukan itu. Dia mengajarkan sesuatu kepada saudara. Lewat doa dan penyembahanmu. Dia memperkenalkan isi hatinya dan rencananya buat saudara. Betul atau tidak? So, perspektif saudara sama Tuhan, kalau Anda nggak selaraskan, Anda akan
nggak bisa ngerti yang Tuhan mau apa. Dan jangan heran kita akan komplain terus. Kenapa kita mesti baca Alkitab? Kenapa kita mesti renungkan firman? Karena Tuhan mau pikiranmu dibaharui. Halo, amin saudara. Nah sekarang Anda lihatnya apa? Ayo, saudara lihat hidup ini gimana? Saudara lihat anak saudara sebagai apa coba? Ayo saya mau tanya. Ada orang melihat anak saya, anak saya ini investasi saya ke depan. Kalau nanti saya udah tua dia yang berkatin saya gitu. Masa depan saya ada di dia. Masa depan saudara dan saya ada pada Tuhan. Dan anak-anak harus dilatih menjadi anak panah di tangan pahlawan. Betul gak saudara? Come on. Halo. Saya kasih tahu saudara satu hal ya. Walaupun waktu udah berakhir. Kalau Anda mengandalkan manusia, siapapun dia, termasuk anak, bisa kecewa. Ini saudara diem karena ngerti atau enggak? Atau nyimak ya, dengar baik-baik. Ketika Anda mengandalkan siapapun, teman, orang tua, anak, Anda bisa kecewa. Anda pikir Anda udah sekolahin anakmu, Anda udah training anakmu, Anda pikir dia bisa memberkati, menjadi kebanggaan. Nggak taunya, enggak tuh. Bisa ada yang begitu gak? Ada. Tapi bukan di sini. Nggak ada di sini ya. Karena semua mau mengerti firman. Amin. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara mengandalkan Tuhan. Karena dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu yang membuat Anda tidak mudah kecewa. Katakan amin. Bagaimana sekarang bagian terakhir supaya saudara bisa melihat seperti Tuhan melihat. Ada lagu ya, berikanku mata seperti matamu. Supaya bisa melihat tuayan. Ya begitu. Berikanku kaki seperti kakimu. Betul gak saudara? Yang pertama, Anda harus mengerti kebenaran Tuhan secara benar. Jangan mengerti kebenaran Tuhan salah menurut perspektifmu. Saudara tafsirkan menurut pengertianmu sendiri. Nah ini yang jadi sulit. Saudara, saya paling sulit kalau ketemu sama orang, kalau ngomong dalam perspektifnya sendiri kebenaran firman Tuhan, mau diapain juga udah susah. Malas saya berdebat. Saudara ngerti maksud saya? Why? Karena nggak ada gunanya berdebat. Seperti Anda melemparkan mutiara ke babi-babi. Why should you? Nggak perlu, ngapain? Tapi saudara mesti mengerti bahwa saudara Anda harus mengerti kebenaran secara benar. Kenapa? Karena Allah melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatu berdasarkan kebenarannya sendiri. Bukan berdasarkan kebenaran manusiawi kita. Amin. Dan untuk bisa mengerti kebenaran ini Anda butuh pengetahuan yang benar. Itu yang pertama. Harus ngerti firman, bukan mengerti menurut pikiranmu sendiri. Makanya kita perlu selalu diajar secara sistematis. Dan bukan cuma itu, Anda perlu Roh Kudus yang menerangi kebenaran. Anda tidak boleh hanya mengandalkan Roh Kudus doang tanpa ada orang yang membimbing saudara. Di dalam terangmu aku melihat terang. Betul itu firman Tuhan bilang begitu. Holy Spirit will open up to you. Tapi Anda juga perlu ada orang yang mengarahkan saudara. Sehingga apa yang Anda dapatkan mesti dicek kebenarannya. Halo? Betul? Ujian dari segala sesuatu in the Spirit ada ayatnya firman Tuhan. Makanya kebenaran yang benar itu perlu Anda miliki. Baru Anda bisa melihat perspektif Tuhan. Baru Anda bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Sampai di sini paham? Yang kedua, Anda harus bisa mengalami Tuhan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Personally. Gini saudara. Tahu tentang Tuhan
adalah satu hal. Tapi mengalami Tuhan adalah yang berbeda. Betul atau tidak? Tahu tentang Tuhan artinya Anda tahu dari penjelasan-penjelasan tentang Tuhan itu apa. Tapi kalau Anda ngalami Tuhan, maka Anda pasti akan diubahkan oleh Dia. Zakheus bukan cuma dengar tentang Tuhan, karena dia sudah dengar apa yang Yesus lakukan. Maka dia jadi penasaran, dia bilang orangnya kayak apa sih? Itu yang Zakheus mau tahu. Dia sudah dengar banyak kesaksian tentang Tuhan. Tapi hatinya punya rasa haus dan lapar untuk kenal Tuhan secara pribadi. Maka itu saudara, ketika dia bersembunyi di atas pohon, Tuhan bilang turun kamu, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Saat dia menumpang, Yesus menumpang di rumah Zakheus, Zakheus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, personal encounter. Saya percaya Tuhan tidak ngomelin dia, kamu dasar pemeras. Tidak, dia tidak menjudge dia, tapi kasihnya melingkupi Zakheus sampai Zakheus berubah total. Dia berkata, hartaku aku akan jual separuh buat orang miskin. Yang pernah aku peras aku ganti 4 kali lipat. Itu prinsip dia luar biasa. Kenapa? Karena ada pengalaman bersama Tuhan mengubahkan dia. Orang Kristen boleh ribuan di gereja, boleh ratusan di gereja, ada di dalam gereja tiap minggu. Persoalannya adalah apakah Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Makanya apa yang terjadi revival di Asbury, saya percaya adalah revival di mana ada encounter dengan Tuhan. Saya pun tahu waktu 79-80 saya sebagai mahasiswa ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Radikal perubahannya. Jadi kalau ada orang bilang begini ya, saya sudah ngalamin Tuhan loh pastor, tapi hidupmu gak berubah. Saya bertanya, benar gak kau ngalami Tuhan? Orang yang ngalami Tuhan gak mungkin gak berubah. Dia pasti berubah. Keinginannya berubah, pikirannya berubah, rencananya berubah, tindakannya berubah, pilihannya berubah, tindakannya berubah. Apa yang dia mau capai berubah. Why? Because now God is in him. Amin. Yang ketiga, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, Anda harus selalu melihat dalam perspektif Tuhan, terus menerus latih. Apa yang Anda sedang alami, Anda lihat, pikirkan perkara yang di atas. Makanya orang gak mungkin bisa memikirkan perkara yang di atas kalau akal budinya belum dibaharui oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa memikirkan perkara yang di atas kalau kita lihat semua orang, semua tindakan yang diukur dolarnya. Tahu dolarnya? Duitnya, rupiahnya, ya gak bisa lah. Alkitab berkata bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya pikiranku dari pikiranmu. So kita harus set our mindset ke Tuhan. Jadi apapun selalu pikirkan perkara-perkara di atas. Saya gak bilang saudara harus jadi pendeta ya. Tapi semua orang Kristen harus seperti itu. Setuju gak saudara? Sehingga pelan tapi pasti maka pikiranmu selalu melihat dalam kekekalan. Apa yang Anda alami, apa yang Anda miliki, apa yang Anda dapatkan. Anda harus lihat itu dalam konteksnya kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Bisa katakan amin? Terakhir yang keempat. Anda perlu membangun manusia rohmu. Your spirit man Anda harus bangun. To see in the spirit, untuk melihat hal-hal yang dalam roh. Rohmu Anda harus latih. Ada sebuah ayat yang berkata, saya nggak buat slide-nya. Saya diingatkan ayat ini, Amsal 20:27 berkata begini. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Seluruh isi lubuk hatinya. Dengar ya, perhatikan. Roh manusia adalah sepelita Tuhan, terang Tuhan yang akan menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kalau rohnya atau pelita Tuhan redup, padam, gak bisa lihat isi hatinya. Betul? Jangan heran Anda akan tertipu, hati ini penipu. Karena gelap Anda gak tahu, Anda gak bisa lihat, gak bisa diselidiki oleh Tuhan. Maka Anda punya keinginan yang lain di luar Tuhan.
Tapi kalau Anda membiarkan your spirit man on fire, maka mudah buat Tuhan untuk menyelidiki hatimu dan engkau pun akan disadarkan apa yang ada di hatimu. Saudara ngerti gak sih? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Kenapa Anda diajak untuk berdoa? Kenapa sih? Supaya apa, kurang kerjaan? Enggak. Supaya saudara lebih sibuk gitu? Bukan. Kenapa kita ajak saudara untuk berdoa? Kenapa kita ajak saudara untuk ada praise and worship? Why? Worship night. Untuk melatih saudara bersama-sama. To build your spirit man. Karena Allah itu roh. Betul saudara? Daud itu konsisten. Tiap hari dia cari wajah Tuhan. Seberapa saudara hari ini yang masih baca Alkitab? Rutin. Check yourself. Jangan cek toko sebelah. Cek toko sendiri. Apakah Anda tergesa-gesa baca Alkitabnya? Kalau Anda tergesa-gesa baca Alkitab, Anda hanya menjalankan kuota tiap hari. Tanpa hubunganmu dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan salah satunya adalah dengan firman. Karena pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika Anda berjumpa dengan firman dan Tuhan singkapkan firman, Anda sedang mengalami Tuhan. Masih gak sih suka berdoa? Masih gak? Saya tanya saudaraku. Kadang kita bilang kita gak punya waktu untuk berdoa. Kita gak punya waktu untuk baca Alkitab. Kita gak punya waktu untuk menyembah. Tapi kita punya waktu untuk TikTok. Kita punya waktu untuk drakor. Yang Anda tahu semua itu bukannya saya bilang gak boleh. Sah-sah saja. Tapi Anda harus tahu. Bahwa your time Anda invest for the future. Yaitu masa kekekalan saudara. Come on. Masih gak Anda berdoa? Masih gak Anda baca Alkitab? Anda yang jawab. Saya kepengen saudara berada di dalam tracknya Tuhan. Supaya berkat Tuhan ke depan yang dia sudah sediakan buat saudara. Karena ada ayatnya jelas berkata berkat ada di atas kepala orang benar. Anda tidak bisa lihat itu. Tapi Tuhan sudah provide buat saudara. Seperti Zakaria tidak melihat, tidak tahu bahwa ada sesuatu di alam spirit. Saudara, kalau Anda punya roh ini menyala-nyala seperti aliran air yang mengalir. Alkitab berkata di kitab Kejadian bahwa air sungai yang dari Eden berpecah 4. Yang satu terus mengalir ketemu emas. Blessing of God gak akan pernah lari dari saudara. Dia selalu sediakan buat saudara dan saya. Tapi masalahnya kita gak pernah tahu in the spirit. Maka kita pakai kekuatan kita sendiri. Dan kalau kita sudah pakai kekuatan kita sendiri, kita capek, kita marah, kita ngomel, kita mengeluh kesah. Kita lupa bahwa semua ada disediakan Tuhan. Siang hari ini, biarlah ada awakening buat saudara untuk melihat seperti Tuhan dia. Saudara pikir saudara tertarik dengan hidupmu? Penutup. Saudara pikir saudara tertarik dengan hidupmu? Tuhan lebih tertarik hidup saudara daripada saudara sendiri. Serius. Kalau enggak dia nggak akan mati di atas kayu salib. Dia tertarik sama hidup saudara. Kita sendiri kadang-kadang tidak tertarik dengan hidup kita. Tuhan mau saudara. Tuhan perlu saudara. Saya sangat percaya. Kalau lawatan Tuhan terjadi di negeri ini, we are ready. Kita adalah orang yang berkata, we are ready God. As a church, as a person. Sebagai gereja dan sebagai pribadi. Kalau dia mau melawat saudara. Kalau lawatan Tuhan terjadi, dia tidak tunggu saudara kudus.
Dia tidak tunggu saudara kudus, no way. Tapi justru lawatan dia, Anda alami dia, Anda dibawa dalam kekudusan dia. Di situ Anda akan mengalami transform from glory to glory. Apakah karena kesibukanmu sampai Anda nggak punya waktu sama Tuhan? Loh serius saudara. Saya tanya ini as a pastor, as the father of the house. Sebegitu sibuk kan? Sampai Anda nggak punya waktu untuk Tuhan. Personally. Atau karena memang hatimu sudah males gitu. Kalau hati yang sudah males, kita harus bertobat saudara. Tapi kita mau bawa hidup kita berkata, Tuhan, I want to see what you see. Open the eyes of my heart so I can see what you see. Mari kita bangkit.